Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari segumpal tanah, dari segumpal darah hingga menjadi makhluk yang sempurna. Dan kedua, salawat serta salam yang teramat dalam kepada baginda seluruh alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dialah Nabi akhirul zaman yang tidak pernah meminta bayaran. Beliau adalah seorang pimpinan, tapi tidak pernah meminta jabatan. Yang beliau inginkan adalah berbagi kebaikan selama hayat masih di kandung badan. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas kisah para nabi. Tapi kenapa saya kasih judul Sahur Hunter? Sahur di sini maksudnya sahur ya. Sahurnya tuh bukan waktu makan sebelum puasa, tapi sahur di sini adalah sepertiga malam terakhir waktu sahur. Nah, kenapa dibilang sahur hunter? Kayak orang yang qiyamul lail menunggu waktu sahur, makanya sahur hunter. Nah, ini juga buat booster kita nanti ketika Ramadan. Dan saya buat video sekarang ini, juga sebagai warming up buat kita nanti. Ya, alhamdulillah qadarullahnya kita masih bisa seperti ini dan Allah masih sayang kepada kita. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Langsung aja ya kepada pembahasan kita, kisah para nabi. Nabi yang pertama kita tahu dari dulu, nabi pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu digarisbawahi di sini, Nabi Adam itu memang manusia pertama, tapi Nabi Adam bukan makhluk yang pertama. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu udah ada makhluk lain. Nah, saat penciptakan dalil yang paling masyhur, yang paling terkenal tuh dalam kisah Nabi Adam tuh di juz 1 ya, halaman 6. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ kan Allah ngomong kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di bumi, di muka bumi seorang khalifah. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ini kitab yang ana jadiin pacuannya, yang jadiin ana rujukan utamanya itu kitabnya Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Nanti kalau antum semua atau teman-teman yang lain mau pada lihat, mau pada baca, silahkan. Mau baca sendiri gitu silahkan. Ini yang jadi rujukan utamanya tuh ini kitab Qasasul Anbiya. Kalau mau nyari sendiri silahkan. Nah, kenapa ketika para malaikat kok nanya gitu, apa yang ditanyakan malaikat? Ini jalan fil ardi khalifah, qalu atajalun fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu seorang may yufsidu fiha, yang malah merusak bumi itu, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, sedangkan kami menyucikan namamu, wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, dan mensucikan namamu gitu. Nah, kenapa malaikat nanya begitu? Bukankah malaikat itu sifatnya nurut, manut, apa kata Allah diturutin? Kalau kata Allah sujud terus nggak pernah ngeyel, nggak pernah melanggar. Kok di sini malaikat nanya? Nah, para ulama di sini menafsirkan, ada yang mengatakan di sini malaikat nanya tuh bukan nanya karena ngebantah, bukan. Tapi yang malaikat tanyakan di sini apa hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan manusia khalifah fil ard? Nah, gitu. Bukan untuk menjudge Adam, bukan. Nah, itu yang malaikat pertanyakan di situ. Gitu. Lalu ada lagi yang berpendapat, kenapa
menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah di sini tuh apa ya? Kenapa malaikat bisa tahu gitu? Mayu sidufia ikut di mana? Kenapa malaikat bisa tahu? Kok Adam belum diciptain tapi malaikat udah tahu Adam dan turunannya, kita para manusia itu bakal ngerusak bumi dan menumpahkan darah. Padahal Adam itu belum diciptain. Kenapa? Dari mana malaikat tahu? Karena balik lagi, ada mufasir mengatakan karena mereka udah pernah lihat sebelum Adam itu ada makhluk yang diciptakan di atas muka bumi dan malah merusak bumi itu sendiri, yaitu bangsa jin gitu, yang seperti yang disampaikan Qatadah gitu. Kalau menurut Abdullah bin Umar, jin itu udah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Di sini yang dimaksud tahunnya di sini, masanya di sini nggak tahu masanya bumi atau masanya akhirat, masanya langit kan nggak tahu kita ya. Kalau alam sohab, mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka semenanjung lautan gitu. Lalu apakah iblis itu merupakan dari malaikat? Bukan. Di surat Al-Kahfi dijelaskan karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bagian dari iblis itu adalah jin karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, tapi apa yang maksud di sini jin itu apa? Gitu. Jadi kalau ada menurut beberapa ulama, ada beberapa pendapat juga mufasir juga di sini. Beberapa sahabat malah Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud jin di sini itu bukan sekedar jin ya. Maksud jin di sini adalah malaikat yang ada jenisnya itu namanya jenis jin. Ketika dia sombong, dikutuk, wujudnya berubah. 11-12 lah sama yang diceritakan Kristen dalam Bible tuh, ada malaikat yang diusir terus masuk ke dalam elemen gitu. Tapi itu ada lagi yang berbeda pendapat. Kalau jin iblis di sini ya jin, dia itu pimpinan malaikat di langit paling bawah. Nama aslinya Azazil. Ada lagi nama asli lainnya itu Abu Kardus. Allah alam bisawab ya. Tapi ada yang bilang ya dia tuh jin biasa. Ketika ada pembantaian para jin karena merusak bumi, itu si iblis itu diangkat ke langit, dinaikkan ke langit, ditawan sama para malaikat. Nah, Allah alam bisawab. Ya balik lagi, kita mungkin kenapa nggak Allah detailkan di sini, karena itu nggak terlalu penting ya. Ini menurut sebagian ulama dan kebanyakan ini para sahabat yang meriwayatkannya. Tapi ya Allah alam bisawab. Buat kita cuma sekedar tahu aja. Untuk menafsirkannya itu balik lagi, kita tuh nggak punya kemampuan sekelas mereka. Kita itiba kepada mereka, mana yang kita yakini lebih siqoh, lebih sempurna pemahamannya, kita yang ikut yang itu begitu. Lalu Allah mengajarkan ilmu kepada Adam hingga melampaui ilmu malaikat. Nah, yang bisa mengajarkan nama-nama asma. Dan wa'alama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha wa la in kuntum shadiqin. Gitu. Asma di sini apa? Yang diajarkan Allah itu apa? Kalau kata Arabi, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Yang diajarkan itu nama-nama malaikat. Gitu. Tapi kalau kata Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah nama-nama benda yang manusia ketahui, mulai dari nama hewan, bumi, lautan, tanah, dan lain sebagainya, unta, keledai, gitu. Kata Ibnu Abbas. Tapi di riwayat lain, yang Allah ajarkan itu adalah lembaran takdir dan lain sebagainya. Hingga nama kentut,
maaf ya, emang di sini di bukunya kayak itu, di kitabnya, nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara itu Allah ajarkan. Nah, begitu. Itu yang ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam untuk battle kepada malaikat. Balik lagi ya. Malaikat di sini bukan nanyanya itu bukan karena kayak iblis ya nantang, bukan. Tapi malaikat nanya di sini karena hikmah. Apa yang Allah ingin itu, hikmahnya tuh apa gitu. Lalu kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang kalian katakan dan apa yang kalian sembunyikan. Yang dimaksud katakan dan sembunyikan di sini, di dalam ini ya kitab yang tadi ya. Yang dikatakan di sini apa yang dikatakan malaikat. Ketika malaikat nanya ke Allah tentang Nabi Adam, itu maksudnya bukan ngebangkang, bukan kayak iblis. Sedangkan apa yang disembunyikan itu maksudnya ke iblis. Apa yang sembunyikan dalam hatinya ketika iblis mengatakan saya lebih baik daripada dia, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, walaupun yang diucapkan seperti itu tapi ketahuan, sombongnya ketahuan, kelihatan gitu. Dan ini yang menjadikan makhluk pertama kali yang menjadikan analogi sebagai dalil, yang menjadikan kias sebagai dalil itu iblis. Tapi kiasnya iblis itu terlaluan ya. Terlalu. Coba lihat iblis ya. Dia yang ngaku-ngaku hebat sendiri, yang ngebuat rusuh sendiri, giliran ketahuan salah, sakit hati sendiri. Lucu ya. Nah itu iblis. Tapi masya Allahnya, kalau di agama Kristen ya, tapi kita nggak usah terlalu memperdalami lah, cukup tahu aja ya. Buah apa yang dimakan sama Adam? Jadi Adam itu diciptakan di surga Eden. Nah, Eden di sini adalah admin. Nah, di sana tuh ada dua pohon. Ada pohon namanya pohon pengetahuan dan ada pohon keabadian. Yang dimakan sama Adam itu pohon pengetahuan. Kan kalau di Islam tuh kebanyakan orang mempercayai itu buah khuldi, walaupun kenapa dalam Al-Quran udah jelaskan namanya apa, justru nama penamaan khuldi itu nisbatnya ke iblis yang menjanjikan keabadian ketika memakan buah itu. Tapi Allah sendiri nggak mengatakan bahwa buahnya itu namanya buah keabadian. Nah, kalau di Kristen itu yang dimakan buah pengetahuan. Ya mungkin cukup segini dulu ya. Nantilah panjang banget lah. Ini juga belum Ramadan. Warming up dulu ya, pemanasan. Biar nanti Ramadan berapi-api. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Lastu biasana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.